Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan banyak rezeki, banyak project masuk, tapi jangan sampai telat ya. Nanti dimarahin sama owner. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial sederhana interior. Kali ini saya menggunakan Inkscape versi 4.3.18 sekian ya. Ya, yang biasanya sebelumnya kita menggunakan Inkscape 3.5 dan ini saya menggunakan 4.3 ya, waktunya update dong. Jadi untuk kalian yang belum pernah atau belum mencoba Inkscape yang baru ini ya, baru ini di tahun ini, di saat saya mengupload ini. Sebenarnya bukan baru-baru banget sih, sudah ada yang keluar yang 4.4 ya sekarang untuk di hari ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini kalau di menu barnya Inkscape yang ada di SketchUp itu. Nah, dia seperti ini nih. Nah, ikon-ikonnya seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi pada dasarnya di sini fungsinya sama ya kan? Ya, ini sama saja sebenarnya. Ini ada kalau kita mau pasang lampu juga di sini begitu. Kalian jangan lihat yang ini untuk yang lain ya. Oke, seperti biasanya ini tekstur masih belum saya setting sama sekali dan masih ini settingan standar bawaan Inkscape 4.3 ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini di layar Inkscape ya, di layar Inkscape-nya, ikon-ikonnya seperti apa. Di sini seperti biasa ada home mode di sini ya. Nah, ini terus ada collaborative annotation, ada beam mode, ada view management, ada asset library. Jadi sama ya, ini sama semua ya. Kalau di versi yang sebelumnya itu semua ini sudah tersedia, sampai screenshot. Terus untuk di versi yang versi 4 ini ada tambahan ya. Ini ada tambahan baru, ini ada AI Enhance. Jadi kalau kalian mau mempertegas dari teksturnya, misalkan ada manusia tuh, kita misalkan itu akan nampak lebih real jika kalian menggunakan AI ya, AI Enhancer. Jadi AI Enhancer ini mempertegas tekstur dan memperjelas bagian-bagian tekstur ya. Oke, dan terus ini ada bed rendering sama seperti sebelumnya, ada V-Ray Scene Export. Jadi kalau kita setting di sini bisa kita export ke V-Ray ya. Sama dengan versi yang sebelumnya juga. Terus ada panorama ya, ada mono, ada stereo sama juga dengan yang sebelumnya. Terus ini ada standalone, ada juga. Terus ini ada Inkscape Impact ya. Nah, terus yang di sini ada minimap juga, save frame-nya ada ya. Ini yang bersama semua. Dan coba kita lihat di pengaturan di sini. Nah, ini pengaturan di sini juga sama juga ini. Sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, oh iya, terus coba kita cek pengaturan yang ada di SketchUp-nya ya, yang ada di toolbar SketchUp ini di general setting. Ini ada ray tracing-nya juga ada. Terus ini jika VGA kalian memenuhi standar dari versi Inkscape yang terbaru, ini bisa difungsikan semuanya. Ini kebetulan saya menggunakan VGA RTX yang versi 4 ya, 4 titik sekian-sekian. Oke. Nah, sekarang kita akan coba men-setting materialnya karena ini masih settingan standar. Mungkin akan sedikit saya speed ya supaya kalian nggak bosen. Jadi intinya sebenarnya untuk settingan material itu sama. Oke. Kita lanjutkan men-setting material. Nanti kalian kalau mau mempelajarinya tinggal di
pelanin aja nanti ya. Jadi pada intinya untuk settingannya nanti itu hampir sama, cuman mungkin ada sedikit perbedaan pada waktu nanti di rendering dan tone warna dan pencahayaan. Oke. Ya, setelah kita sudah men-setting materialnya, ya mudah-mudahan tadi sudah kita setting semuanya ya. Sekarang kita akan menambahkan titik-titik pencahayaan, ya pencahayaan lampu. Jadi object light, dia posisinya pun sama di sini, tetap namanya Enscape object ya. Nah, ini sudah saya atur juga posisi kamera ya. Jadi untuk kalian yang mungkin masih belum begitu paham tentang cara rendering yang enak dilihat tuh ya, nyaman begitu. Itu tuh harus kita setting dulu posisi kamera. Nah, posisi kamera itu ada di beberapa tutorial saya. Jadi untuk teknik cara penempatan posisi kamera ya. Kalau misalkan nanti belum paham, oke nanti saya bikinkan lagi ya tutorialnya ya untuk khusus penempatan kamera.
karena itu sangat penting juga tuh kawan. Oh, ini ada satu yang belum kita setting ya. Oke, ini kita setting dulu. Nah, ini ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk settingan pencahayaan atau penambahan, yaitu titik lampu ya. Titik lampu ini tidak selalu kita menggunakan object light, tetapi di Inkscape bisa menggunakan yang semacam emisif seperti itu. Contoh ini di belakang backdrop atau di samping-samping backdrop ini sebenarnya ada pencahayaan ya di sini. Coba kita warnai dengan warna dasar inilah biskuit. Nah, ini seperti biasa kita rubah dari generic menjadi self illuminated. Nah, seringkali saya sampaikan juga di bagian sini ya, untuk pencahayaan seperti ini. Ini ada dua color. Yang satunya color dari luminance, lalu dari teksturnya. Nah, jadi kalau dari teksturnya kita warna dasarnya menggunakan ini tadi ya, biskuit. Misalkan kita ingin merubahnya agak terlihat seperti oranye agak kekuningan, kalian bisa mengaturnya di sini. Saya menggunakan warna gold ini, misalkan terlalu kuning. Nah, kalian bisa menyesuaikannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, bisa terlihat kan? Ya, perhatikan di layar Inkscape-nya. Nah, ini baru yang satu sisi. Karena ini ada dua sisi, di sebelah sini juga ada. Jadi tinggal kita setting satu saja, yang satunya otomatis akan mengikuti juga nantinya. Nah, jadi posisi titik cahaya itu dari arah sini, bukan dari belakang atau dari samping sekali, enggak. Jadi agak ke dalam begini ya. Nah, jadi dia pantulannya otomatis ke bidang bagian belakang gitu. Oke, ini kita rapikan dulu ya, biar enggak bertabrakan modelnya seperti ini, karena ini nanti juga akan berpengaruh pada sisi pencahayaan. Nah, seperti ini. Coba kita cek hasilnya dari atas begini. Wah, kurang nampak ya, karena ini ada cahaya dari luar masuk ke sudut sini. Nah, cuman untuk di view-view yang lain itu akan terlihat nanti ya. Nanti kita akan sesuaikan ini ya. Nah, ini misalkan kayaknya kurang jauh, kita bisa setting lagi jaraknya. Nah, kalau kita mengatur field of view seperti ini ya. Ini kan namanya field of view. Karena ini masih kita aktifkan synchronous views-nya. Di bagian field of view-nya tidak bisa kita setting karena ini masih live view. Kalau ini kita hilangkan aktifnya, dia akan kembali seperti ini. Ini terserah, sebenarnya ini tergantung seberapa luas pandangan yang kita butuhkan, karena ini kebetulan adalah ruang nonton TV. Bagian mana-mana yang penting yang kita inginkan agar bisa terlihat, ya, kita bisa menggeser secara manual begini juga bisa. Tidak harus di angka 50 pas, 60 pas, 65. Nah, tidak. Jadi sesuaikan saja. Kebetulan ini kayaknya di 60 sudah pas. Nah, jadi kita anggap sudah cukup. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa rendering quality-nya ini biasanya saya fullkan saja. Kita bikin ultra begini. Nah, settingannya juga seperti ini ya. Nanti ini sebenarnya bisa disesuaikan saja karena titik pencahayaan atau titik lampu ini belum kita pasang. Oke, sekarang kita pasang pencahayaan atau titik lampunya. Coba ini mataharinya yang nyala ini kita matikan dulu kawan ya. Ya, masuk di atmosfer, kita nonaktifkan ini. Kita nolkan saja begini. Nah, ini seperti ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan titik pencahayaan. Oke.
Seperti biasanya ini tempatnya ada di sini ya. Ada di sini, Enscape object seperti ini. Jadi perhatikan ya, saat kita menentukan titik pencahayaan itu ya harus disesuaikan. Memang cahaya itu benar-benar muncul dari titik lampunya. Contoh seperti ini. Dia tempatnya di sini kan sebenarnya. Cuman terus kita tambahkan di bidang-bidang, misalkan seolah-olah ada pencahayaan downlight, padahal di atas ini tidak terlihat titik lampu atau instalasi downlightnya nggak nampak, itu kan menjadi janggal jadinya. Jadi disesuaikan saja pada titik lampunya agar renderan kita itu lebih terlihat real. Ya, kita setting ini, kita nyalakan emissive-nya ya. Nah, ini sudah mulai terlihat nyala. Ini seperti tadi kita atur warnanya, ini terserah ya. Terserah kalian ingin seberapa terang, misalkan kita tambah menjadi 15.000 begini. Nah, mungkin kurang begitu nampak karena adanya cahaya yang cukup terang dari bagian jendela yang sangat lebar ini. Oke, kita lanjutkan untuk menambah titik cahaya. Jadi kalau kita menambahkan titik cahaya seperti ini ya, sebenarnya pastikan kalau di bagian titik seperti ini sudah kita kasih garis bantu itu ini ya. Nah, nanti kalian arahkan ke bawah, bisa diatur misalkan 5 cm ini untuk garis bantu arah pencahayaan gitu ya. Coba kita taruh. Tetapi kalau di Enscape ini hati-hati saat kalian memasang titik pencahayaan begini, terkadang kalau kita terlalu cepat itu bisa force close sendiri, bisa keluar sendiri ya di Enscape-nya gitu. Nah, itu sebenarnya sering kali terjadi dan akibatnya dari hal yang sepele seperti itu itu ya. Nah, sekarang kita tambahkan, karena ini jenis lampunya seperti ini, tentunya spotlight ya jenis yang kita pasang. Biasa titik satu, diarahkan lagi titik kedua, lalu arahkan lagi titik pencahayaan. Makanya ini pentingnya garis bantu ya. Setelah itu tambahkan titik lagi, terus tambahkan titik lagi. Mudah-mudahan nggak for close. Klik. Nah, perhatikan di bagian layar Enscape-nya itu sudah terlihat. Nah, setelah itu jika kita mau menggunakan IES seperti biasa, ini tampilannya seperti ini ya. Setelah kita klik begini, ini akan muncul ada yang untuk pengaturan IES ya. Kalian bisa mencarinya di mana kalian simpan IES kalian. Nah, setelah kita pasang IES, tentu ini tampilannya menjadi seperti ini. Yang sebelumnya 2 kan, loh kok tinggal 1 bang. Loh, ya jangan khawatir, itu karena sudah pengaturannya sudah dengan IES-nya. Jadi kita tinggal menambah luminous intensity-nya. Nah, ini kalian bisa sesuaikan seberapa kebutuhan cahaya yang kita butuhkan. Perhatikan pada layar Enscape ya, dia nyalanya seperti ini. Karena ini posisinya sepertinya terlalu ke atas, bisa kita turunkan sedikit. Nah, supaya nggak menabrak pada bodi lampu. Nah, dan perhatikan ini di pencahayaan yang di Enscape-nya, dia ya nyalanya seperti itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, tinggal kita paskan saja nanti. Nah, setelah seperti itu, kita mencari cahaya yang cukup. Untuk mewarnai juga caranya sama seperti biasanya. Bisa menggunakan dengan warna dasar coklat atau sesuaikan saja dengan jenis lampu yang kita gunakan. Ini saya gunakan sandy brown sajalah ya, kayaknya sesuai. Oke.
Kita lanjutkan lagi ke titik pencahayaan yang lain ya. Nah, ini ada jenis lampu gantung seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan, tidak selalu menggunakan spotlight ya. Kalau jenis lampu seperti ini lebih cocok ke yang namanya nih disk ya, disk. Nah, ini juga hati-hati kalian waktu memasang lampu. Nah, biar nggak force close, kalian pelan-pelan saja, jangan terburu-buru ya. Kita kasih garis bantu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita ambil ke disk, sama seperti tadi caranya. Ambil titik pertama, di mana kita tempatkan ya, misalkan dari sini 1, titik kedua. Nah, tunggu sebentar, dia itu loading. Kalau enggak akan force close lagi. Baru titik berikutnya, klik. Nah, seperti itu. Terus arahkan lagi, ini arah cahaya ya. Nah, ini kita sudah mendapat pencahayaan dari atas menggunakan disk. Waduh, sorry ini keluar ya. Nah, kita tinggal mengaturnya lagi. Kalau ini tidak perlu menggunakan IES ya, kita sesuaikan gelap terangnya sama radiusnya. Ini bisa kita atur juga seberapa luas ya. Nah, seperti itu. Kalian perhatikan di sini, mungkin kalau di bagian Enscape-nya tidak terlihat bentuknya. Nah, ini fungsinya apa? Karena di Enscape ini masih belum ada hidden light, misalkan ada pantulan refleksi dari bidang-bidang yang mengkilat, itu dia akan nampak semacam, misalkan kita kasih tambahan titik lampu yang tidak pada tempatnya, artinya tidak berada di titik instalasi lampunya, itu akan nampak bayangan cahaya yang aneh itu di bagian bidang-bidang yang mengeluarkan refleksi. Nah, misalkan ini sudah tepat, baru kita tinggal mengatur pencahayaannya mau seberapa terang. Perhatikan ya. Nah, misalkan kita bikin berapa ya? 4000. Nah, tinggal ketik saja di sini. Nanti kita sesuaikan warnanya juga. Nah, misalkan sandy brown juga. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kok dirasa, waduh kok terlalu kuning ya. Nah, kalian bisa mengatur warnanya dari sini misalkan. Nah, kurang putih. Nah, ini kita sesuaikan saja di sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Tetap masih di titik lampu. Kita cek dari penampakan dari atas seperti ini ya. Nah, ini ada titik lampu yang misalkan kita akan nyalakan juga ya di sini. Nah, ini aduh, ini keluar. Nah, ini ada lampu juga di bagian sini. Coba kita synchronous fuse-nya kita aktifkan biar nampak. Nah, ini dia di sini dia. Karena dia butuh pencahayaan tambahan, kita tambahkan lagi objek light-nya ya. Nah, ini untuk jenis lampu yang seperti ini bisa kita menggunakan spare. Ya, ini ada spare, dia semacam titik saja di satu titik dan pencahayaan bisa sekeliling. Kita klik ya, satu, tunggu sebentar ya. Nah, setelah muncul seperti itu, kita klik lagi. Ya, nah itu baru muncul. Nah, ini ya jenis tekstur yang kita gunakan supaya dia bisa menyala atau menembus pada jenis kain ya. Ini kayak kain begitu. Nah, seperti itu ya. Tunggu ya, perhatikan. Nah, kita akan setting ini. Nah, ini lampunya akan nyala seperti ini nih, terlalu terang semuanya. Tentunya bisa kita atur gelap terangnya juga. Untuk texturing khusus pada jenis lampu yang kita harapkan bisa menembus pada tekstur yang kita bikin dan muncul seperti gradasi seperti ini. Ini kan terlihat nampak lebih real.
Nah, ini jenis tekstur yang kita gunakan pada jenis kain yang seperti ini kita harus aktifkan Vollight ya. Kita aktifkan Vollight-nya. Nah, coba kita atur warna dulu di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nyala ini kuning. Ini lebih jelas gradasinya. Jadi nggak full warna terang keseluruhan begitu. Dia mengikuti sumber cahaya seperti ini ya. Nah, ini radius ya, radius light-nya seperti itu. Ini kalau kita tambah begini dia akan semakin besar bentuknya nanti. Nah, dan seperti ini hasilnya. Nah, kita habiskan saja di sini nggak apa-apa. Nah, begini kawan, oke. Oke, ini kayaknya cukup 1000 saja sementara ya. Coba kita lihat hasilnya kalau dari agak jauh ya. Ya, seperti itu. Nah, dan itu kayaknya sih masih terlalu terang ya. Jadi bisa kita kurangi juga nanti. Sepertinya kita akan menggunakan 500 saja ya. 500. Kita cek lagi di sini. Kita klik bagian lampunya. Ini karena 1000. Coba kita gunakan 500. Nah, seperti ini 500. Ya, saya rasa cukup keren ya di situ. Oke, kita cek lagi pencahayaan keseluruhan. Kita nonaktifkan dulu synchronous fuse-nya biar terlihat keseluruhannya ya. Nah, seperti ini hasilnya kawan. Ini adalah hasil dari sumber-sumber cahaya atau titik lampu yang sudah kita aktifkan. Ya, seperti ini hasilnya. Karena ini satu ruangan yang kita nyalakan di bagian sini saja. Ya, pada logikanya jika ruangan kita ini tanpa lubang sedikit pun di bagian belakang atau tambahan cahaya dari sisi-sisi yang lain, nah, logikanya hasilnya akan seperti ini. Jika kita ingin menyeimbangkan pada ruangan ini ya, nah, kita bisa menambahkan mungkin sumber cahaya tidak selalu menggunakan lampu. Nah, misalkan kita akan lubangi di bagian sini, anggap saja seolah-olah di sini ada jendela seperti itu. Nanti kita cek ya. Nah, ini kita kembalikan seperti semula. Ya, seperti ini. Nah, ini ada pencahayaan dari sisi belakang. Nah, berarti ini di sisi belakang memang ada ruangan sendiri begitu. Tetapi itu semua sebenarnya kalian tinggal menyesuaikan saja untuk kebutuhan ruangnya. Oke kawan, jadi dasarnya seperti itu ya. Dasarnya seperti itu. Dan sekarang coba kita lihat hasilnya saat kita rendering. Nah, kita seimbangkan dulu cahaya dari luar dan cahaya di dalam. Nah, supaya seimbang ya. Kita tambahkan ini nilai dari HDRI-nya. Kalau kita tambahkan begini, nah otomatis intensitas yang ada di titik lampu akan berkurang begitu ya. Nah, ini sebenarnya menyesuaikan dari HDRI yang kita gunakan begitu ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengaturnya bebas saja ya, sesuai HDRI. Karena setiap perbedaan HDRI itu tone warna yang kita dapatkan pada interior, kalau kita setting interior itu berbeda. Nah, misalkan seperti ini sudah cukup. Outputnya ini kita menggunakan 4 kali 3 ya, 4000 kali 3000. Ini aspek rasionya ya. Ini custom, bebas saja. Kalau ini sebenarnya ini sesuai kebutuhan saja. Nah, ini hasilnya kalau kita sudah nanti klik render posisi frame-nya ini ya, aspek rasionya. Oke, sekarang kita tes hasilnya. Ya, kita tes hasilnya, hasil render dari Inkscape versi 4.3. Oke, kita render.
Nah, setelah itu kita coba scene yang satunya lagi, tampak dari sini ya. Kita render lagi, kawan. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini tanpa push pro ya. Ya, seperti ini. Nah, ini hasil yang scene satunya tadi, dan ini yang scene berikutnya. Jadi memang sangat keren ya untuk Inkscape yang versi 4.3 ini. Hasilnya lebih real, tidak terjadi noise ya. Nah, seperti ini. Keren. Ini masih belum kita post pro ya, atau belum kita edit di Photoshop atau di post pro yang lain begitu. Dia hasilnya sudah, saya rasa sudah sangat layak jual gitu. Oke. Nah, semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita juga masih belajar dan belajar. Terima kasih telah menonton video tutorial singkat ini sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau kalian penasaran silahkan kalian download, kalian coba dengan hasil yang saya rasa sangat sempurna hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.